Wow, gini efeknya. Hai Mom, welcome to my channel. Oke Mom, yang akan kita bahas di video kali ini adalah ini. So, stay tune. ASI booster adalah sesuatu yang dipercaya bisa meningkatkan jumlah atau volume ASI. Nah, ada yang alami, ada juga yang obat-obatan. Selengkapnya bisa kalian lihat di videoku yang ini sudah dibahas di sana. Mungkin di antara kalian pernah atau sering dengar ibu-ibu yang bilang kalau misalkan ASINya mau banyak, kalian harus bahagia, makan makanan yang disukai, atau melakukan kegiatan yang kalian suka. Lantas, apakah obat-obatan yang beredar atau tanaman atau tumbuhan yang dipercaya selama ini bisa naikin produksi ASI itu tidak berpengaruh? Yang mesti kita pahami selanjutnya adalah soal hormon. Kalau secara lengkapnya, setiap hormon itu pasti saling berkaitan. Nah, ada dua hormon utama yang sangat berpengaruh pada produksi ASI. Yang pertama itu adalah hormon prolaktin. Nah, hormon prolaktin ini hubungannya dengan produksi ASI kita. Jadi kalau prolaktin banyak, maka ASI yang diproduksi juga banyak. Ya. Yang kedua adalah hormon oksitosin. Kalau oksitosin ini hubungannya dengan kelancaran atau proses pengeluaran ASI-nya yang hubungannya dengan let down reflex. Hormon oksitosin juga ini disebut dengan hormon cinta yang hubungannya dengan perasaan. Ibaratnya gini ya, kalau prolaktin itu pabrik yang memproduksi banyak susu. Nah, kalau misalkan oksitosin adalah kendaraan atau truk-truk yang mengangkut hasil produksi susu tadi untuk disalurkan. Mudah-mudahan sih kalian ngerti. ASI booster ini kebanyakan itu fungsinya untuk menaikkan hormon prolaktin. Sedangkan oksitosin ini hubungannya dengan perasaan kita. Ketika kita makan enak, makanan yang kita sukai, perasaan kita bahagia, maka oksitosin mudah dilepaskan. Kalau kalian kesulitan untuk LDR atau let down reflex, itu hubungannya dengan perasaan, dengan hormon oksitosin atau hormon cinta. Kalau misalkan kalian jarang pumping, ASINya sedikit, itu hubungannya dengan hormon prolaktin, hormon yang memproduksi ASI. Contoh obat-obatan yang diresepkan dokter untuk naikin produksi ASI itu domperidon. Sebenarnya ada beberapa ya. Bisa kalian cek, udah pernah aku jelasin. Kalau kalian cek di Google, domperidon itu obat mual dan efek sampingnya itu bisa meningkatkan prolaktin, bisa mengeluarkan air susu walaupun pada ibu yang belum pernah melahirkan. Biasanya diresepkan untuk ibu yang ASINya kering atau yang sedang relaktasi atau yang sedang menyusui bayi adopsi. Kalau aku sarankan domperidon ini harus betul-betul dengan resep dokter ya, karena bisa jadi ada yang alergi dengan domperidon atau yang punya riwayat penyakit jantung. Itu betul-betul harus konsultasi terlebih dahulu. Yang paling gampang kalian bisa konsultasi lewat Alo Dokter atau lewat GrabHealth, pilih dokter konselor laktasi. Sedangkan yang berbahan dari tanaman atau yang alami banyak ya, yang termasuk galactagogo, ada fenugreek, daun katuk, kemudian soya, edamame. Bisa kalian cek di videoku ya untuk lebih lengkapnya. Kalau yang alami ini itu tuh cocok-cocokan. Ibaratnya kalau kita minum obat warung, aku lebih cocok misalkan dengan obat merek Insa, sedangkan kalian lebih cocok dengan merek Procol. Nah, begitupun dengan yang alami. Misalkan di aku cocok fenugreek,
di ibu yang lain belum tentu fenugreek cocok, atau di aku cocok soya, nah di ibu yang lain alergi. Nah itu juga harus kita cek. Bulan Juni lalu aku tuh jatuh banget hasil pumping aku karena sakit selama 1 bulan. Jadilah aku coba cari jalan ninja. Selain rajin lagi pumping, atur jadwal, cobain ASI booster. Dan aku coba cek. Cara ngecek kecocokan ASI booster ini aku rangkum khusus untuk ibu eping. Kenapa? Karena hanya ibu eping yang bisa terukur dengan akurat. Karena mama eping itu kelihatan. Yang pertama, download aplikasi Pamlog di Play Store. Kedua, catat hasil pumpingnya setiap sesi selama 1-2 hari sebelum kalian menggunakan atau mengkonsumsi ASI booster. Tandai di catatannya sebelum. 3. Setelah dicoba, kalian catat dan tandai juga di catatan saat kalian minum ASI booster. Keempat, amati setiap hari kenaikannya. Batas toleransi ASI booster yang cocok itu 72 jam. Kalau dalam 72 jam atau 3 hari kalian tetap, berarti kalian tidak cocok dengan ASI booster tersebut. Bisa juga karena dosis. Nah, dosis itu aku baca itu tuh pengaruh dengan berat badan. Tapi aku kurang paham bagaimana cara menghitungnya supaya dosisnya benar. Kalau setelah 3 hari, kemudian setelah botolnya habis, tidak ada kenaikan, dan setelah kalian berhenti, itu juga tetap aja fix itu nggak cocok. Kalau misalkan tandanya itu meningkat setelah berhenti kalian konsumsi, kemudian turun lagi, berarti sebenarnya itu tuh cocok tapi bikin ketergantungan. Nah, ini tuh hasil aku beberapa bulan kemarin, berpikir lumayan lama aku catat. Nah, contoh pertama ini aku cobain domperidone. Di aku itu bisa naikin hampir 2 kali lipat, dari 500 sampai ke 800-an. Batas maksimum minum domperidone itu 1 bulan. Kalau misalkan 1 bulan tetap aja milnya segitu, berarti itu udah batas maksimal. Kata dokter tuh seperti itu. Nah, aku stucknya itu di segini mil ya. Terus aku coba berhenti dengan pola yang sama. Pumpingnya itu sekitar 9 kali sehari. Aku berhenti minum dan ternyata turun. Tapi turunnya itu nggak terlalu turun seperti awal sebelum minum. Nah, contoh yang kedua, aku coba yang alami banyak tapi memang kurang begitu ngefek ya. Aku coba ngeracik-racik sendiri juga masih mencari. Sampai video ini dibuat, aku tuh belum selesai untuk menemukan booster yang aku tuh yakin gitu itu tuh cocok. Ada sih beberapa yang kelihatan kenaikannya, tapi aku masih belum yakin banget gitu setelah minum itu. Masih perlu observasi yang panjang. Saran dari dokter, ketika kita sedang meminum galactagogue atau ASI booster atau obat-obatan ini, kita juga harus diiringi dengan menaikkan demand atau permintaan dengan cara pumping 8-12 kali sehari atau sebanyak mungkin selama kita lagi program menaikkan produksi ASI supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Nah, gitu caranya. Semoga kalian bisa paham sampai situ dan video ini bisa bantu kalian yang lagi cari ASI booster. Selamat mencoba. Nah, Mam, itu aja yang bisa aku sharing sama kalian saat ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ketemu lagi di videoku selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye.